Kapsul waktu dari 50 tahun yang lalu terkubur di sekolah ini. Di dalamnya terdapat surat-surat yang ditinggalkan oleh para siswa pertama sekolah ini. Pada hari ulang tahun ke-50 sekolah, sekolah memberikan surat-surat ini kepada para siswa baru. Semua yang diterima para siswa adalah gambar. Tetapi yang didapat anak itu adalah selembar kertas dengan angka-angka misterius yang tertulis di atasnya. Anak laki-laki itu melihat seorang pria menatapnya dari jauh. Tetapi dalam sekejap mata, pria itu pergi lagi, kembali ke rumah. Ayahnya melihat angka-angka itu. Sebagai seorang profesor astronomi, Chagi secara naluriah ingin mempelajarinya. Ia memilih sekelompok angka dan mencoba memisahkannya. Mencari makna dari angka-angka. 9111. Menghidupkan internet dan mencarinya. Tanggal tersebut ternyata adalah insiden 11 September yang terkenal di dunia. Dan jumlah korban tewas dari insiden ini adalah 2.996 orang. Secara kebetulan sesuai dengan angka yang terakhir. Apakah itu hanya kebetulan? Chagi menulis semua angka di papan tulis. Dan mengikuti pola yang sama seperti sebelumnya. Semua angka sesuai dengan tanggal bencana besar dan jumlah orang yang tewas dalam 50 tahun terakhir. Chagi tertegun. Mungkinkah orang yang menuliskan angka-angka itu bisa memprediksi masa depan? Dan angka-angka menunjukkan bahwa akan ada bencana besok. 81 orang akan mati. Ia bergegas menemui rekan-rekannya untuk membantunya menganalisisnya. Tetapi rekannya mengira itu hanya kebetulan, karena setiap kombinasi diikuti oleh serangkaian angka. Chagi tidak bisa menjelaskan arti angka-angka itu. Ia juga mengatakan pada Chagi untuk tenang, karena dia tahu bahwa istri Chagi telah meninggal dalam sebuah bencana. Ia mengira Chagi akan keluar dari jalurnya. Seorang kolega tidak akan membantu dengan analisis. Chagi harus menemukan kebenaran untuk dirinya sendiri. Dia menemukan satu-satunya guru yang ada di sana 50 tahun yang lalu. Dia ingin tahu siapa yang menulis angka-angka itu. Sang guru mengatakan bahwa ada seorang gadis kecil yang kesepian di kelasnya. Hari itu ia menulis angka-angka seperti orang gila. Setelah itu, ia menjadi terobsesi, dan bahwa gadis itu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Jejak itu kembali terputus. Chagi harus pulang lebih dulu. Dia menatap berita TV. Jika bencana terjadi besok, itu akan membuktikan kecurigaannya benar. Tetapi ia tertidur saat menonton. Ketika ia terbangun, kecuali bahwa di luar sedang hujan deras, tidak ada bencana yang terjadi. Putranya menelepon Chagi untuk menjemputnya dari sekolah. Tetapi ada kemacetan lalu lintas yang serius. Sambil menunggu, Chagi melirik koordinat pada navigasi, dan menemukan bahwa koordinat menunjukkan garis lintang dan garis bujur yang cocok dengan angka-angka misterius yang mengikuti bencana tersebut. Ternyata, setiap rangkaian angka mewakili jumlah orang yang tewas pada tanggal dan lokasi bencana. Casey merasa tidak enak dengan situasi ini. Dia keluar dari mobilnya dan mencoba bertanya kepada petugas lalu lintas mengapa dia terjebak macet. Tetapi polisi lalu lintas itu melihat ke arahnya dengan raut wajah ngeri. Menyaksikan pesawat terbang melewati matanya dan meledak. Chagi tertegun. Waktu dan tempat kecelakaan pesawat dan bahkan korban tewas. Persis seperti yang diramalkan oleh gadis kecil itu 50 tahun sebelumnya. Hampir semua penumpang di pesawat itu tewas. Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri masih dilalap api. Pasti melewatkan angka 81. Kathy melihat semuanya. Ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Ia bisa meramalkan bencana yang akan terjadi. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia mengambil keputusan untuk menghentikan bencana berikutnya. Menjelang malam, seorang pria misterius memasuki kamar putra Chagi. Dia menunjuk keluar dari tempat tidur. Anak laki-laki itu terkejut melihat langit terbakar. Rasanya seperti akhir dunia. Dia ketakutan. Chagi bergegas menuju suara. Pria misterius itu telah pergi. Hari berikutnya, Chagi menemukan Jenny, putri dari gadis yang menulis nomor misterius 50 tahun yang lalu. Jenny mengira dia adalah orang asing yang mendekatinya. Tetapi ketika ia mendengar nama ibunya, dia menjadi pucat dan menarik putrinya menjauh dengan panik. Bencana berikutnya sudah di depan mata. Chagi harus menelepon polisi. Tetapi bagaimana mungkin polisi percaya pada omong kosong meramalkan masa depan? Tidak ada pilihan. Chagi harus pergi ke koordinat bencana itu sendiri. Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa ini adalah pusat kota. Jika ada bencana, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dia menemukan polisi. Dan diperlakukan seperti penjahat yang telah membuat panik. Chagi bergegas ke stasiun bawah tanah. Ada lebih banyak orang di sini. Ia melihat seorang pria yang leceh. Mungkinkah dia orang yang bertanggung jawab atas serangan teroris? Chagi mengejarnya sampai ke bawah tanah. Tapi ternyata dia hanya seorang penjual DVD. Dan saat itulah bencana yang sesungguhnya datang. Dan itu terjadi. Hampir 100 orang lebih meninggal dunia. Chagi tahu bahwa tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Dalam keadaan kesurupan, ia kembali ke rumah. Tetapi kemudian ia melihat Jenny. Jenny mengatakan bahwa ibunya sering mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan ramalan ketika dia masih hidup. Tetapi ia mengira ibunya sudah gila. Dan kali ini, insiden bawah tanah kembali menjadi kenyataan. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, karena ibunya telah meramalkan. Dia akan meninggal pada tanggal 19 Oktober. Itu beberapa hari dari sekarang. Dia membawa Chagi ke kabin tempat ibunya tinggal sebelum dia meninggal, untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk untuk menguraikan ramalan bencana. Tepat setelah tiba di kabin, Jenny tiba-tiba melihat simbol aneh di akhir angka 19 Oktober. Apa artinya? Kabinnya dipenuhi dengan laporan bencana di masa lalu. Ketika masih ada beberapa kerikil di bawah jendela, Chagi mengira bahwa anaknya telah mendapatkan kerikil yang sama persis dari pria misterius itu. Ia mengangkat tempat tidur. Ada dua kata yang terukir di dalamnya. Semua orang, yang berarti semua orang. Mungkinkah bencana terakhir dalam angka itu akan menjadi akhir dunia? Tiba-tiba klakson berbunyi. Dia bergegas keluar. Putranya mengatakan pria misterius itu ada di sini lagi. Ia mengatakan bahwa ia akan membawa mereka pergi. Chagi mengejarnya dengan pistolnya. Pria misterius itu berhenti.
Pria misterius itu menembakkan cahaya putih yang menyilaukan dari mulutnya. Itu hampir membutakan Chage, tetapi cahayanya memudar. Pria misterius itu menghilang lagi. Chage sangat putus asa, karena besok adalah akhir dunia. Tetapi dia tidak tahu. Chage memikirkan tentang penelitian yang telah dilakukannya dan rekan-rekannya tentang suar matahari. Mereka telah menganalisis data. Suar super akan menghancurkan lapisan ozon bumi. Itu akan membakar segala sesuatu di planet ini. Tetapi, apa gunanya memprediksi bencana? Tidak ada yang bisa lolos dari kemarahan matahari. Semua orang putus asa. Chage tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gurunya tadi. Gadis yang telah menulis angka-angka kenabian itu telah menulis beberapa angka lagi di pintu toilet sekolah. Chage bergegas ke sekolah, mengikis cat, dan melihat nomor terakhir. Angka-angka itu sesuai dengan koordinat kabin tempat gadis itu meninggal. Dia mencoba menghubungi Jenny, tetapi dia pergi dengan kedua anaknya. Dia mencoba menemukan gua untuk bersembunyi sebelum akhir datang. Chage bergegas mengejarnya dengan mobilnya. Dia menelepon dan mengatakan kepada Jenny bahwa suar sebesar ini tidak akan membantu jika dia pergi ke bawah tanah beberapa puluh meter. Tetapi Jenny tidak mendengarkan. Sekarang, pemerintah telah menginformasikan kepada bangsa ini bahwa dunia akan segera berakhir. Seluruh kota berada dalam kekacauan. Orang-orang mulai menjarah persediaan. Jenny baru saja mengisi tangki bensinnya. Pria misterius itu pergi bersama kedua anak itu. Jenny bergegas mengejar mereka dengan mobilnya. Dia terbunuh di sini. Pada saat yang sama persis dengan kematian ibunya telah diramalkan. Chage mengejar pria misterius itu ke kabin. Dia menodongkan pistol ke arah pria misterius itu dan bertanya di mana anaknya berada. Sebaliknya, sang anak datang dengan seekor kelinci putih dalam pelukannya. Dia dan putrinya baik-baik saja. Dan orang-orang misterius itu ternyata adalah alien. Mereka datang dari planet yang jauh-jauh di luar jangkauan bumi. Akhir dunia tak terbendung. Mereka telah memilih beberapa anak yang berkualitas dari antara manusia untuk membawa mereka menjauh dari bumi, untuk melestarikan bara terakhir kemanusiaan. Tetapi saat Chage hendak naik ke kapal bersama putranya, dia dihentikan karena ia tidak terpilih. Ini berarti bahwa Chage akan terpisah dari putranya selamanya. Tetapi Chage tidak putus asa, karena putranya akan membuat umat manusia tetap hidup. Alien dan putranya meninggalkan bumi dengan pesawat ruang angkasa dan terbang ke bintang-bintang yang jauh. Casey melaju dengan tenang kembali ke kota, dan tempat itu dalam kekacauan. Beberapa orang putus asa, beberapa orang bingung, beberapa menunjukkan kebinatangan primitif mereka. Chage kembali ke rumah orang tuanya. Ia memutuskan untuk menunggu bersama keluarganya sampai akhir hayatnya tiba. Akhirnya, suar yang dahsyat meletus. Bumi masih di sini, dan umat manusia telah mati. Di planet yang jauh, dua anak selamat. Mereka seperti Adam dan Hawa, menabur benih-benih kemanusiaan yang baru di Taman Eden yang indah dan sepi.